Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiatul Fitriah dari kelas B Prodi PGMI. Dalam video ini saya akan memperkenalkan media pembelajaran atau alat peraga yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebuah alat atau sarana yang digunakan guru untuk menyampaikan isi atau materi pelajaran pada siswa secara lebih efektif dan efisien. Jadi diharapkan dengan penggunaan media pembelajaran, siswa dapat memahami dan mengerti inti dari materi pembelajaran yang telah disampaikan. Nah, dari itu, saya telah membuat media pembelajaran terkait materi IPA, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Sebelum menyampaikan medianya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang telah saya ambil untuk pembuatan media pembelajaran itu. Yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang umumnya terjadi pada tumbuhan berbiji melalui proses penyerbukan. Sedangkan penyerbukan itu adalah proses menempelnya benang sari ke kepala putik, sehingga setelah terjadinya proses-proses penyerbukan, lalu terjadilah proses pembuatan. Nah, proses penyerbukan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yang ketiga ada penyerbukan silang, dan yang terakhir ada penyerbukan bastar. Baik, selanjutnya adalah materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi, apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan batang atau bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini terbagi menjadi 2, yaitu ada perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami dan yang kedua secara buatan. Nah, jadi saya telah membuat suatu media atau alat pembelajaran yang saya harapkan bisa membantu siswa untuk lebih memahami dan mengerti materi terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, jadi media ini saya namakan dengan papan pintar. Di sini adalah proses dari perkembangbiakan dari salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, di sini saya menggunakan buah mangga. Melalui media ini, guru dapat memberikan visualisasi kepada siswa bagaimana proses perkembangan atau pertumbuhan dari awal pohon mangga kecil hingga mangga dewasa, hingga menjadi proses perkembangbiakan secara berulang-ulang. Jadi, yang pertama di sini ada kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ini melambangkan adanya proses penyerbukan. Karena biasanya kan kupu-kupu hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Nah, jadi ketika kupu-kupu hinggap, mereka akan membawa benang sari dari suatu bunga, lalu terbang lagi ke bunga lain hingga menempel ke kepala putik. Proses itu disebut dengan penyerbukan. Selanjutnya ada proses pembuahan. Nah, di sini ada buah mangga yang menunjukkan proses selanjutnya dari penyerbukan. Setelah adanya penyerbukan, tumbuhan akan mengalami suatu pembuahan, yaitu buah mangga. Buah mangga ini dari kecil semakin besar lalu matang. Selanjutnya ini adalah biji mangga. Nah, setelah kita makan buah mangga, pasti tersisa bijinya kan? Nah, bijinya itu bisa kita tanam. Nah, selanjutnya ini melambangkan biji buah mangga yang akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Setelah itu ada tunas. Nah, biji tadi setelah kita tanam di tanah akan tumbuh menjadi sebuah tunas. Nah, tunas ini akan menjadi cikal bakal tumbuhan yang baru. Nah, ini tunasnya sudah berkembang. Setelah itu akan menjadi pohon mangga yang kecil. Nah, setelah itu pohon mangga yang akan terus berkembang dan akan terus tumbuh lalu menjadilah pohon mangga yang dewasa. Nah, proses perkembangbiak
biakan tumbuhan ini akan terus berulang-ulang seperti ini. Pohon mangga ini kan pasti akan menghasilkan bunga lagi. Nah, bunga ini akan dihinggapi lagi oleh kupu-kupu yang akan menyebabkan terjadinya penyerbukan, dan proses tadi akan terus berulang sehingga perkembangbiakan tumbuhan semakin banyak atau meningkat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif di sini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau perkembangbiakan secara reproduksi makhluk hidup secara aseksual. Perkembangbiakan vegetatif di sini dibagi menjadi dua, ada alam dan ada buatan. Nah, di sini kita akan mempelajari keduanya. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan suatu jenis perkembangbiakan vegetatif yang tidak terjadi secara alami tapi atas bantuan manusia atau campur tangan manusia. Biasanya cara ini dilakukan untuk budidaya suatu jenis tanaman. Nah, perkembangbiakan vegetatif di sini ada 5 macam. Yang pertama ada mencangkok, yang kedua ada stek, yang ketiga menyambung, yang keempat merunduk, dan yang terakhir ada menempel. Nah, di papan pintar ini merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif mencangkok. Sebelumnya, mencangkok itu adalah upaya untuk menumbuhkan akar pada ranting atau cabang tumbuhan yang terlebih dahulu dikaret kulitnya. Nah, di sini kita akan belajar cara menyangkok dari buatan. Dan yang pertama kita akan memilih pohon mana yang akan dicangkok. Nah, selanjutnya yang kedua kita buat bagian pangkal pada cabang cangkok kurang lebih 10 cm, kita kelupas kulitnya. Habis itu kita bersihkan sampai yang kita kelupas lagi tidak ada lagi. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Selanjutnya bagian cabang yang sudah terbuka tadi kita bungkus dengan tanah lembab, lalu kita bungkus lagi dengan serabut kelapa atau bisa menggunakan plastik dan ikat bagian ujungnya agar tidak lepas. Dan kita jaga kelembapan tanah dan menyiramnya secara teratur. Dan selanjutnya yang terakhir akan menjadi tumbuhan seperti ini. Lalu di bagian atas tumbuhan akar yang cukup banyak. Setelah itu baru kita pisahkan dari induknya. Nah, kemudian selesai kita tanam di tanah. Nah, itu tadi tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami itu adalah yang tidak tercampur oleh tangan manusia. Berbeda dengan perkembangbiakan vegetatif buatan yang tercampur tangan oleh manusia. Nah, di sini contohnya pohon pisang. Nah, pohon pisang ini dari tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian induk tumbuhannya sendiri. Nah, pohon pisang ini contohnya saja kita menanam tunas. Lalu dia akan tumbuh hingga besar dan menghasilkan buah dan anak nantinya. Nah, maksud dari tidak campur tangan manusia ini, kita cuma menanam tunas tadi lalu tidak perlu kita siram atau merawat seperti tumbuhan lainnya. Cukup dibiarkan saja, tidak perlu dipupuk atau disiram karena dia akan membesar dan berbuah dengan sendirinya. Nah, itulah yang dimaksud dari tidak campur tangan manusia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.